Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radona Saputra dengan NIM K00234143 dari kelompok SGD A8 ingin menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi milik saya di blok 1.3 ini. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang lapisan dinding abdomen. Untuk lapisan pada dinding abdomen sendiri itu dibagi menjadi bagian anterior dan juga bagian posterior. Untuk bagian anterior itu nanti sampai ke bagian anterolateral dan untuk posterior yang bagian posteriornya. Untuk di bagian anterior itu yang pertama ada kulit, fascia superficialis, fascia profunda, musculus et aponeurosis, fascia transversalis, fascia extraperitonealis, dan peritoneum parietal yang akan saya jelaskan setelah ini. Untuk kulit sendiri itu dia merupakan lapisan paling luar, itu melekat pada struktur yang di bawahnya itu longgar kecuali pada umbilikus, di mana kulit ditambatkan sebagai jaringan parut kalau di umbilikus. Berikutnya itu di bawahnya ada fascies superficialis. Fascia superficialis ini memiliki lapisan yang berbeda berdasarkan letaknya terhadap umbilikus. Apabila ia berada di superior umbilikus, dia hanya terdiri dari jaringan skutan yang tetap konsisten dengan lapisannya. Tetapi apabila dia berada di inferior umbilikus atau di bawah umbilikus, dia akan memiliki dua lapisan yang berbeda karena bagian terdalam dari jaringan subkutan tersebut diperkuat oleh banyak serat elastis dan serat kolagen. Apa saja sih dua fascia itu? Yaitu ada fascia Camper dan juga fascia scarpa. Fascia Camper ini merupakan panicus adiposus. Fascia Camper ini dia ketebalannya bervariasi dan dia merupakan situs utama penyimpanan lemak, makanya adiposus. Kalau misalkan yang fascia scarpa dia merupakan lapisan membranosa, jadi dia merupakan lapisan membranosa tipis dengan berisi sedikit lemak atau bahkan tanpa lemak. Oke. Pada pria, fase superficialis ini akan berlanjut di atas penis dan setelah lemaknya menghilang akan menyatu dengan lapisan profundus fascia superficialis berlanjut ke dalam skrotum membentuk lapisan fascia khusus berisi serabut-serabut otot polos. Disebut juga fascia dartos. Ini fascia dartos dia akan nih dia menjadi fascia dartos. Dari awalnya fascia scarpa, kemudian nanti ke bawah akan menjadi fascia dartos saat berada di dalam skrotum. Kemudian kalau misalkan pada wanita, lapisan superficialis ini tetap mengandung lemak dan merupakan komponen labium majus pudenda. Kalau misalkan eh, fascia scarpa di inferior paha itu dia akan berlanjut ke regio femoralis atau regio paha dan berada tepat di bawah ligamentum inguinalis, tepat berada di bawah ligamentum inguinalis ini dan akan menyatu dengan fascia profundus regio femoralis atau menjadi fascia lata. Di area skrotum tadi, si fascia scarpa ini dia berlanjut ke arah anterior skrotum, kemudian akan melekat dengan ramis ciciopubica dan dengan margo posterior dari membran perienalis, sehingga nantinya akan membentuk fascia coles. Ya, dia akan membentuk fascia coles. Berikutnya ada fascia profunda. Pada fascia profunda, dia hanya terdapat lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di sebelah dalam dari fascia scarpa. Lapisan ini tuh nggak nampak jelas, tapi biasanya yang paling jelas itu pada musculus transversus abdominis. Ini ya, yang untuk lapisan profunda sendiri dia dibagi menjadi tiga lagi, yaitu ada profunda superficialis, profunda intermedia, dan juga profunda profundus. Nih, yang di tengah-tengah sini. Dia ada membagi antara musculus eksternal obliquus externus abdominis, obliquus internus abdominis, dan juga transversus abdominis. Berikutnya adalah musculi et aponeurosis. Untuk muskuli di dalam dinding di regio abdomen sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu yang flat muscle dan juga yang vertical muscle. Untuk flat muscle sendiri itu ada tiga, yaitu musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, dan juga musculus transversus abdominis. Untuk pada regio abdomen sendiri di bagian tengahnya terdapat linea alba yang merupakan garis berserat atau garis tengah tunggal di dinding perut
anterior yang dibentuk oleh perpaduan aponeurosis beberapa muscle seperti musculus obliquus internus, musculus obliquus externus, dan juga musculus transversus abdominis. Linea alba ini dia membentang dari proses sipoideus osternum sampai ke simfisis pubica. Jadi linea alba ini melewati umbilicus. Oke, next. Ini yang tadi saya jelaskan. Ini aponeurosis dari musculus obliquus externus, obliquus internus, dan transversus abdominis itu dia akan akan bersatu di linea alba. Sini. Yang pertama saya ingin membahas tentang musculus obliquus externus abdominis. Musculus obliquus externus abdominis ini dia pada bagian lateralnya terdapat serabut otot yang berarah inferomedial atau seperti huruf V. Jadi dia mengarah ke bawah. Sedangkan pada bagian anteriornya itu aponeurosisnya seperti yang saya jelaskan tadi, dia lebar sampai menutupi bagian anterior dinding abdomen dan berakhir di linea alba. Pada musculus externus abdominis ini dia batas bawah dari aponeurosis musculus obliquus externus abdominis ini dia membentuk ligamentum inguinale dextra dan juga sinistra. Di mana aponeurosis ini itu berjalan dari sias atau spina iliaca anterior superior sampai ke tuberculum pubica. Dan intinya ligamentum inguinale ini akan membentuk canalis inguinalis. Berikutnya adalah musculus obliquus internus abdominis. Untuk musculus ini itu pada sisi lateralnya, nih, pada sisi lateralnya itu mengarah supromedial, berbeda dengan yang externus tadi. Kalau yang internus itu arahnya supromedial atau dia mengarahnya ke atas begini. Dan dia nantinya sama seperti yang externus, dia akan aponeurosisnya itu akan berakhir di linea alba. Untuk musculus transversus abdominis itu pada sisi lateralnya itu akan mengarahnya pipih seperti ini, dan dia aponeurosisnya ini itu juga berakhir di linea alba. Ini linea albanya. Untuk musculus berikutnya itu adalah vertical muscle. Untuk vertical muscle di regio abdomen ini dia ada dua, yaitu rectus abdominis dan juga pyramidalis abdominis. Untuk misalkan musculus rectus abdominis itu dia untuk musculus rectus abdominis itu dia berjalan secara vertikal pada dinding abdomen anterior, di mana dia sebenarnya merupakan sepasang otot, tetapi dipisahkan oleh linea alba. Dan musculus rectus abdominis ini dia dipisahkan menjadi 3 bagian atau menjadi 4 bagian oleh intersectionis tendinae. Intersectionis tendinae ini ada 3. Yang pertama ada yang setinggi processus sipoideus, kemudian ada yang setinggi umbilicus, dan juga ada yang berada di antara keduanya, yang ini. Nanti membagi menjadi ini rectus abdominisnya. Otot-otot vertical muscle ini dia dibungkus oleh vagina musculi recti abdominis yang nanti akan saya jelaskan. Berikutnya adalah musculus pyramidalis. Dia musculus yang berbentuk triangular dan berbentuk kecil, dan dia tidak ada pada semua orang, dan hanya 20 orang yang tidak memiliki musculus ini. Dia terletak di depan musculus rectus abdominis bersama. Jadi berada di dalam vagina musculi recti juga. Berikutnya ini vagina musculi recti tadi. Vagina musculi recti ini merupakan suatu lembaran yang membungkus vertical muscle, dan dia merupakan aponeurosis dari 3 musculus horizontal. Isinya tadi ada musculus rectus abdominis, musculus pyramidalis, arteri, vena epigastrica superior et inferior, dan juga ujung terminal nervus intercostalis dan subcostalis. Vagina musculi recti ini dia membungkus sempurna. Ini yang bagian anterior ini. Jadi kayak subbagian superior dan inferiornya itu dia dipisahkan oleh linea arcuata. Untuk bagian superior linea arcuata ini dia dibungkus sempurna oleh vagina musculi recti, baik bagian atas maupun bawahnya. Dia
Bagian superior itu dia adalah 3/4 bagian atas rectus abdominis, sedangkan bagian inferior itu dia 1/4 bagian bawah rectus abdominis. Kalau yang bagian superior tadi dia dibungkus sempurna oleh vagina musculi recti, tapi kalau misalkan yang bagian inferior itu dia hanya menutupi facies anteriornya saja. Untuk facies posteriornya tidak ditutupi, sehingga dia muskulusnya langsung kontak dengan fascia transversalis yang akan saya jelaskan setelah ini. Oke, berikutnya adalah fascia transversalis. Fascia transversalis ini dia yang bagian ini bagian profunda dari musculus transversus abdominis. Nah, ini hmm, fascia transversalis ini dia akan terus berlanjut dari cavitas abdominalis sampai ke cavitas pelvis. Jadi dari atas sampai sampai ke bawah ini, sampai ke pelvis ya. Berikutnya adalah fascia extraperitonealis. Fascia extraperitonealis ini dia merupakan jaringan lemak yang dia berada di lebih profunda dari si transversalis tadi. Dia pada bagian anterior disebut juga preperitoneale dan kan yang bagian posterior disebut juga retroperitoneale. Karena fascia extraperitonealis ini nanti akan ada viscera retroperitoneal dan juga viscera intraperitoneal yang akan saya jelaskan di slide nanti. Dan lapisan yang terakhir itu adalah peritoneum parietal. Peritoneum sendiri itu dia ada dua, yaitu peritoneum parietal sama peritoneum visceral. Nanti ini saya juga akan jelaskan lebih lanjutnya. Untuk dinding abdomen posterior, itu apa sih bedanya dinding abdomen anterior dan posterior? Bedanya itu hanya pada fascia transversalis dan fascia profundanya saja. Kalau pada yang posterior itu tidak terdapat fascia profunda dan juga fascia transversalis. Berikutnya saya juga ingin membahas tentang rectum proprium. Rectum proprium ini dia uh, bermulai dari vertebrae sacralis 2 atau 3 dan nanti akan berakhir di diagram pelvis yang kemudian berlanjut ke kanalis analis. Pada bagian luarnya itu pada rektum terdapat flexura sacralis nih dan juga ada flexura anorectalis. Ini tadi ada flexura sacralis dan juga flexura anorectalis. Jadi pertama kita akan membahas tentang rectum proprium tadi. Untuk rectum proprium itu pada bagian dalamnya itu yaitu pada tunika mukosanya itu terdapat lipatan-lipatan transversal ini yang disebut juga plica transversa recti. Pada lipatan ini itu nantinya akan eh, membentuk ampula rekti di mana dia berada langsung di atas dari dia diafragma pelvis atau levator ani. Ini diafragma pelvisnya dia berada di atasnya. Jadi ampula rekti ini dia fungsinya untuk berelaksasi dan juga berkontraksi. Nanti dia akan fungsinya untuk menerima dan juga menahan akumulasi massa tinja sebelum dikeluarkan saat buang air besar. Untuk rektum itu kan dia lanjutnya nanti ke kanalis analis. Untuk zona transisi atau zona perpindahan dari rektum ke kanalis analis ini itu ada juga itu disebut linea anorectalis ini. Linea anorectalis atau anorectalis junction. Area ini didirikan dengan adanya perpindahan dari plika transversalis menjadi plika longitudinal yang seperti ini. Plika longitudinal anal kanal. Berikutnya adalah kanalis analis. Untuk kanalis analis ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia berarti berada di bawah diafragma pelvis dan nantinya akan berakhir di anus. Dia dibagi menjadi 3 segmen. Yang pertama ada zona kolumnaris. Zona kolumnaris itu yang bagian sini.
Zona kolumnaris ini dia terdiri dari lipatan-lipatan longitudinal yang disebut juga kolumna rectalis atau analis Morgagni. Dia terbentuk dari korpus cavernosum ini. Dia dibentuk dari korpus cavernosum, makanya kayak ada lipatan-lipatannya. Ciri histologisnya itu memiliki epitel kolumner atau kuboid. Pada bagian kolumnaritas ini juga dia terdapat sinus analis. Oke. Berikutnya di bawahnya zona kolumnaris itu terdapat pekten analis. Pekten analis itu bagian sini dia terdiri dari epitelium squamous kompleks non keratinisasi sehingga menimbulkan zona putih yang disebut juga zona alba. Dia antara kolumnaris analis dengan pekten analis ini dia dipisahkan oleh sebuah linea yaitu linea pectinata. Garis bergigi ini dia kayak mengikuti katup analnya. Eh, dan pada bagian linear pektin dan pada bagian pekten analis ini dia juga terdapat valvula analis. Valvula analis bagian sini itu nantinya menyebabkan munculnya sinus sinus analis. Kayak ada cekukan di sini itu karena adanya valvula analis tadi. Di bawah dari di bawah dari pekten di bawah dari pekten analis itu dia terdapat zona kutanea. Zona kutanea itu yang bagian sini. Ini dia zona kutanea, dia dibatasi oleh sebuah linea yang tidak konsisten, yaitu ada linea anokutanea. Ini linea anokutanea. Dia berbatasan dengan dia karena dia merupakan kulit eksternal, jadi dia kayak mengarah atau kayak berbatasan dengan lingkungan luar secara langsung. Berikutnya itu ada zona hemoroidales yang merupakan tempat di anus atau di anal yang memungkinkan terjadinya hemoroid karena perlebaran dari vena hemoroidales. Ada dua hemoroid yang dapat terjadi di sini, yaitu adalah internal hemoroid dan juga eksternal hemoroid. Kalau yang internal itu bisa terjadi di atas dari linea pectinata. Nih ya, dia terjadi di atas linea pectinata. Kemudian untuk misalkan eksternal hemoroid, dia berada di bawah dari linea pectinata dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini. Pada kanalis analis ini juga terdapat beberapa otot-otot yang menyusun atau yang berperan pada saat kontraksi dan juga relaksasi. Untuk muskulus-muskulus yang terdapat di kanalis analis itu yang pertama ada muskulus sphincter ani internus yang dia merupakan otot polos. Kemudian ada muskulus corrugator ani, ini dia juga merupakan otot polos. Kemudian ada muskulus sphincter ani externus. Jadi ini dia ada muskulus sphincter ani externus, muskulus corrugator ani, kemudian ini ada muskulus sphincter ani internus dan juga ada muskulus puborectalis. Kalau misalkan yang corrugator ani dan juga yang sphincter ani internus dia tersusun atas otot polos, sedangkan yang puborectalis dan juga yang sphincter ani externus ini dia tersusun oleh otot skelet. Berikutnya saya ingin membahas tentang vaskularisasi dari rektum anus. Yang pertama adalah arterinya. Untuk arteri pada rektum anus itu dia pertama yang pertama itu dari arteri mesenterica inferior. Kemudian dari arteri mesenterica inferior dia akan bercabang menjadi arteri rectalis superior. Dia akan mempersyarafi bagian rektum. Kemudian ada juga dari arteri iliaca interna. Ini arteri iliaca interna, ya kalian lihat itu akan bercabang menjadi arteri rectalis inferior dan juga arteri rectalis media. Dia akan mempersyarafi bagian bawah atau bagian inferior dari rektum analis ini. Kemudian eh ya, ini yang yang arteri. Kemudian untuk bagian vena, untuk venanya dia
Sebenarnya untuk venanya dia ada vena rectalis superior, vena rectalis media, dan juga vena rectalis inferior. Nah, jadi dari vena-vena ini nantinya dia akan menjadi satu, akan beranastomosis menjadi satu. Dari vena rectalis media dia akan menjadi satu, vena rectalis inferior juga akan menjadi satu. Akhirnya pada vena rectalis superior. Kemudian dari vena rectalis superior ini dia eh, akan eh, mengalir ke vena mesenterica inferior, kemudian akan berakhir di vena porta hepatis. Drainase vena ini dia juga dibedakan berdasarkan letaknya terhadap linea pectinata. Apabila dia berada di atas dari linea pectinata, dia akan bermuara ke vena porta. Sedangkan apabila dia berada di bawah dari linea pectinata, dia akan bermuara ke vena cava inferior. Ini akan nih dari sini dia akan bila di bawah dia akan ke vena cava inferior, dan apabila dia di atasnya dia akan ke vena mesenterica inferior, lalu ke vena porta hepatis. Berikutnya adalah inervasi dari rectum anus. Untuk inervasi dari rectum anus sendiri, untuk simpatisnya itu oleh nervus planolumbalis, sedangkan untuk parasimpatisnya itu oleh nervus splenici pelvici atau nervus erigentes. Tetapi di bagian rektum, rektum pada bagian kaudalnya itu juga mendapat inervasi dari cabang plexus sacralis, yaitu nervus pudendus yang disebut juga nervus hemorrhoidalis inferior. Berikutnya itu saya akan membahas tentang peritoneum. Ini agak blur, jadi peritoneum sendiri itu merupakan sebuah selaput serosa yang melapisi dinding rongga perut dan terletak pada rongga perut dan juga panggul. Dia ada dua, yaitu ada peritoneum parietal dan juga peritoneum visceral. Nih, tapi ya, terdiri dari peritoneum parietal dan peritoneum visceral. Tetapi secara umum, peritoneum itu fungsinya sebagai pelumas untuk mencegah gesekan antara viscera abdomen dan juga untuk menyimpan lemak, pertahanan terhadap infeksi, dan sebagai alat penggantung organ visceral, mempercepat absorpsi obat-obat yang dimasukkan secara intraperitoneal. Untuk peritoneum sendiri tadi ada dua, yaitu ada peritoneum parietal dan peritoneum visceral. Untuk peritoneum parietal itu adalah ini lapisan yang melapisi dinding bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Sedangkan untuk peritoneum visceral itu yang berada di bagian dalam ini, dia melapisi langsung permukaan organ viscera abdominalis ya. Ini adalah misalkan ini adalah organnya, itu akan langsung dilapisi oleh peritoneum visceral. Dan berdasarkan peritoneum visceral ini, dia organ jadi ada dua, yaitu organ intraperitoneal dan organ retroperitoneal, yang nanti akan kita bahas lagi. Kedua lapisan peritoneum ini akan membentuk suatu rongga. Nih ya. Bentar. Ini dia akan membentuk suatu rongga. Dia akan membentuk suatu rongga yang disebut juga cavum peritonei atau cavital peritoneal. Dia ini ada dan cairan ini dan cavum ini itu berisi cairan serosa yang untuk fungsinya untuk melubrikasi permukaan dari peritoneum sehingga viscera tadi bisa bergerak. Jadi kan peritoneum tadi fungsinya untuk menahan gesekan ya. Nah, peritoneum tadi kan ada dua ya, peritoneum parietal dan visceral. Peritoneum parietal itu nanti akan membungkus lapisan dalamnya dan akan berlanjut ke peritoneum visceral. Jadi kayak yang bagian luar ini ada peritoneum parietal, kemudian bagian dalamnya ini dia oleh peritoneum visceral. Jadi sebenarnya mereka kayak satu kesinambungan. Mesenterium yang berada di antara keduanya, jadi kayak ada mesenterium yang berada di antara keduanya itu akan terdiri dari dua lapis peritoneum visceral yang menyelimuti viscera abdomen dan melipat kembali ke dinding abdomen posterior ini. Berdasarkan luas permukaan bagian yang diselimuti oleh peritoneum ini, organ dibagi menjadi dua, yaitu organ intraperitoneal dan juga organ retroperitoneal. Untuk yang bagian atas ini adalah contoh organ intraperitoneal, di mana organnya itu completely covered dengan peritoneum visceral dan kemudian akan dilanjutkan ke mesenterium yang merupakan duplikator peritoneum yang mengandung pembuluh darah. Apa sih duplikator peritoneum itu? Nanti akan kita bahas juga. Kemudian akan lanjut ke peritoneum parietal. Untuk yang bagian bawah ini adalah contoh organ yang retroparietal, di mana organnya hanya di covered oleh
peritoneum pada satu sisi saja, yaitu pada permukaan anteriornya saja, sehingga dia tidak memiliki banyak mesenterium dan berada di luar kavitas peritonealis. Karena kan kavitasnya itu yang dia di bagian dalam sini. Jadi yang ini itu dia ada di luar dari kavitas peritonealis. Contoh organ-organ dari intraperitonealis itu banyak seperti ada hepar, lien, kolon transversum, kolon duodenum pars superior, kolon sigmoideum, jejunum et ileum, cauda pankreas, vesica velea, dan lain sebagainya. Dan juga termasuk cecum et appendix. Untuk organ-organ retroperitoneal yang pertama itu ada suprarenal glandula atau glandula suprarenalis, kemudian ada aorta, kemudian ada duodenum, kolon duodenum kecuali yang pars superiornya karena yang pars superiornya termasuk yang intraperitoneale. Kemudian ada pankreas kecuali pars cauda, kemudian ada ureter, ada kolon ascendant dan juga kolon descendant, kemudian ada ginjal, ada juga esophagus dan juga rektum. Ini ya. Dia ada yang kayak di diselingkupi semua peritoneum dan ada juga yang tidak. Nih. Berikutnya adalah duplikator peritoneum. Di seluruh kavitas peritonealis itu dia banyak terdapat lipatan-lipatan peritoneum yang menghubungkan antara organ yang lain, organ yang satu dengan organ yang lain, ataupun suatu organ dengan dinding abdomen. Nah, lipatan-lipatan peritoneum ini yang disebut juga duplikator peritoneum. Ada 3 jenis duplikator peritoneum, yaitu ada mesenterium, omentum, dan juga ligamentum. Untuk bedanya, kalau yang mesenterium dan omentum minus itu dia terdiri dari 2 lapis peritoneum, sedangkan yang omentum maius itu dia terdiri dari 4 lapis peritoneum. Yang pertama itu adalah omentum. Omentum ini dia membentang dari gaster dan duodenum proxima atau duodenum superior untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Ada 2 yaitu ada omentum maius dan juga omentum minus. Kalau misalkan omentum minus itu dia dari mesenterium dorsalis. Kalau misalkan yang omentum maius dia dari mesenterium ventralis. Omentum minus ini dia akan menghubungkan antara curvatura minor gastrika dan duodenum pars superior ini dengan hepar atau tepatnya fascias inferior hepar ini ya. Nih. Pada omentum minus ini dia terdapat 2 ligamen, yaitu ada ligamentum hepatoduodenale dan juga ligamentum gastrohepatica. Untuk ligamentum hepatoduodenale dia akan menggabung atau akan melekatkan antara hepar dengan duodenum, sedangkan ligamentum gastrohepatica dia akan menghubungkan antara gaster dengan hepar. Berikutnya itu ada yang omentum maius. Jadi omentum maius ini dia seperti apron yang merupakan suatu lipatan peritoneum yang luas terdiri dari 4 lipatan peritoneum melekat dari kurvatura gastrika mayor atau ventriculi mayor dan pars superior duodenum. Kemudian si omentum maius ini dia akan melipat ke belakang dan melekat pada kolon transversum. Dia akan melipat pada kolon transversum dan lapisan anterior mesokolon transversum. Jadi seperti yang bisa dilihat di sini, dia kan omentum maius itu yang ini. Ini ya. Kan mungkin ini agak blur, tapi omentum maius itu dari sini. Kemudian nanti dia akan melipat ke belakang dan melekat pada sebagian superior dari kolon transversum dan lapisan anterior mesokolon transversum sebelum nanti pada akhirnya tiba di dinding tiba di dinding posterior dari abdomen. Oke. Ligamentum untuk di ligamentum dari omentum maius ini dia ada 4 ligamentum. Yang pertama ada ligamentum gastrosplenica. Ini ada ligamentum gastrosplenica yang menghubungkan antara gaster dan juga lien. Kemudian ada juga ligamentum gastrocolica yang menghubungkan antara ligamentum gastrocolica yang menghubungkan antara gaster dengan kolon. Kemudian ada ligamentum gastroprenica yang menghubungkan antara gaster dengan ren atau ginjal. Dan kemudian yang terakhir ada ligamentum splenorenale dia menghubungkan antara spleen dengan ren.
Untuk ligamentum, selain yang menghubungkan antara organ satu dengan organ yang lainnya, itu juga ada ligamentum falciforme pada hepar ini. Ligamentum falciforme ini fungsinya untuk memisahkan atau dia kayak menggabungkan antara lobulus eh, dextra hepatica dengan lobulus sinistra hepatica. Untuk mesenterium, berikutnya adalah mesenterium. Mesenterium ini merupakan lipatan ganda atau terdiri dari dua lipatan peritoneum yang luas, bentuknya seperti kipas, dan dia melekatkan viscera intraperitoneal dengan dinding posterior abdomen. Dia ada tiga macam. Yang pertama itu adalah mesokolon. Untuk mesokolon, dia ada dua mesokolon itu ada dua macam, yaitu mesokolon transversum dan juga mesokolon sigmoideum. Untuk mesokolon transversum itu adalah lipatan peritoneum yang menghubungkan ini ya mesokolon transversum. Dia adalah lipatan peritoneum yang menghubungkan antara kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Jadi dia dari sini nanti kolon transversum ini akan dilekatkan oleh dinding posterior abdomen. Berikutnya adalah mesokolon sigmoideum. Untuk mesokolon sigmoideum itu dia pada bagian tidak terlihat di dalam gambarnya, tetapi ada juga mesokolon sigmoideum. Mesokolon sigmoideum ini dia akan menghubungkan eh, untuk mesokolon sigmoideum ini dia lipatan peritoneum yang bentuknya V terbalik yang melekatkan kolon sigmoideum dengan dinding abdomen juga. Berikutnya itu adalah mesenterium. Dia fungsinya untuk menghubungkan intestinum tenue atau jejunum dan ileum ini untuk menghubungkan intestinum tenue dengan dinding posterior abdomen. Jadi mesenterium ini menghubungkan dari sini terus nanti dia dibawa ke dinding posterior abdomen. Yang terakhir ada mesoappendix atau mesenteriolum. Dia menghubungkan antara appendix dengan dinding posterior abdomen juga. Berikutnya yang terakhir saya akan jelaskan di sini. Untuk yang akan saya jelaskan di sini itu adalah tentang cavum peritonei mayor, minor, dan juga tentang foramen Winslowi atau foramen epiploica Winslowi. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, peritoneum itu kan ada dua ya, peritoneum visceral dan juga peritoneum parietal. Nah, antara peritoneum parietal dan peritoneum visceral ini, dia terdapat ruang yang memisahkan antara keduanya, yaitu adalah cavitas peritonealis. Cavitas peritonealis ini sebenarnya pada saat embrional itu hanya satu, tetapi saat dewasa akan terjadi perputaran sehingga akan terpisah menjadi dua ruangan yang berhubungan. Dan dua ruangan tersebut itu adalah cavitas peritonealis mayor dan juga cavitas peritonealis minor. Dua kavum ini nantinya akan dua kavum yaitu kavum peritonealis mayor dan minor ini dia akan berhubungan melalui suatu lubang yang disebut juga foramen epiploica atau foramen Winslowi. Ini ya, yang ini. Ini foramen epiploikanya itu yang di sini ya. Ya. Dan dia kayak masuk ke sininya. Oke. Ini yang seperti bisa kalian lihat. Dia ada ini adalah kavum peritonei yang minor, ini kavum peritonei yang mayor. Kavum peritonei yang mayor ini dia besarnya dua kali lipat dari yang kavum peritonei minor. Sedangkan yang apa yang kedua-duanya ini dari kavum peritonei ini dia menjalar dari diafragma sampai ke kavitas pelvis. Nah, kavitas peritonei minor ini disebut juga omental bursa. Omental bursa ini kan tadi seperti yang saya sudah jelaskan akan berhubungan dengan si kavitas peritonei mayor dengan melalui foramen epiploica. Foramen epiploica ini dia memiliki batas-batas pada bagian anteriornya itu dia akan berbatasan dengan ligamentum hepatoduodenale, kemudian pada bagian posteriornya akan berbatasan dengan diafragma dextra dan juga vena cava inferior, sedangkan pada bagian superiornya akan berbatasan dengan lobulus caudal hepar dan juga pada bagian inferior akan berbatasan dengan duodenum pars superior. Ya, seperti yang kalian lihat, ini bagian anteriornya nanti ada ligamentum hepatoduodenale yang ini kan. Kemudian bagian posteriornya di bagian belakangnya nanti ada vena cava inferior dan diafragma yang dextra. Kemudian pada bagian superior ini ada lobulus caudalnya hepar, ini hepar bagian bawahnya. Kemudian pada bagian inferior ini ada duodenum pars superior.
Ini adalah daftar pustaka dari gambar-gambar dan materi yang saya bawakan tadi. Sekian dari saya. Apabila saya ada salah dalam menyampaikan materi ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.